Halo entrepreneurs, apa kabar hari ini? Masih sibuk kan dalam mencari ide-ide yang cocok untuk usaha kalian? Atau masih sibuk dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam usaha kalian? Eits, jangan pusing dulu. Gimana kalau kita healing? Biar fresh dan semangat lagi. Seperti kata Dr. Elisa Apple, Profesor Bidang Psikiatri University of California, Amerika Serikat, bahwa manfaat dari liburan dapat menurunkan proses biologis yang berkaitan dengan stres. Sekalipun liburannya berdurasi singkat, liburan juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan ternyata juga bisa membantu kamu tetap fokus. Jeda dari rutinitas harian bermanfaat menyegarkan dan mengisi ulang sel-sel otak, sehingga bisa meningkatkan konsentrasi dan ide-ide cemerlang pun bermunculan. Nah, untuk itu episode kamu kali ini akan mengajak para entrepreneur untuk healing sebentar atau berlibur ke Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ada wisata apa saja ya di sana? Dan ada peluang usaha dan UMKM apa di desa wisata ini? Yuk, check it out! Perjalanan dari pusat kota Manado ke Desa Budo menempuh jarak kurang lebih 23 km atau sekitar 45 menit berkendara. Kabupaten Minahasa Utara ini, khususnya di sektor pariwisata, ternyata menjadi salah satu sorotan destinasi pariwisata unggulan Indonesia kelas dunia. Sebut saja di antaranya hamparan perbukitan hijau, pantai pasir putih yang indah, bawah laut yang masih terjaga, hingga adanya kawasan ekonomi khusus yang menjadi daya tarik wisatawan. Melihat potensi wisata yang dimiliki, tak heran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan wilayah ini sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Desa Budo. Ngomong-ngomong, kenapa ya dinamakan Desa Budo? Nanti kita cari tahu dan tanya-tanya masyarakat di sini. Yuk! Nah, guna meningkatkan kesiapan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Likupang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjalankan beberapa program, yaitu untuk meningkatkan kompetensi produk kreatif, hingga sosialisasi zero waste lifestyle guna mendukung sustainability tourism di Likupang. Sepertinya Oma itu sedang buat anyaman. Ayo kita tanya-tanya. Halo Oma. Wah, Oma lagi buat apa ini? Bikin anyaman. Anyaman ini untuk di koleksi pribadi atau Oma mau dijual? Dijual. Dijual ya anyaman. Kayaknya cocok nih untuk episode kamu kali ini. Dan kita akan tanya-tanya sama Oma dari awal pembuatan sampai penjualannya dan bagaimana cara Oma merintis usaha anyaman kerajinan ini. Oma Once, umur 69 tahun, yang adalah pegiat UMKM di Desa Budo. Umur yang seharusnya untuk beristirahat dan menikmati hari tua seakan tidak berlaku padanya. Baginya, walaupun sudah tua, tetapi tetap produktif lebih baik daripada berdiam diri. Apalagi bisa mendapatkan tambahan uang untuk kesehariannya bersama dengan suaminya. Oma, Weren mau tanya-tanya, boleh? Ya, boleh. Oma asal dari Desa Budo atau pendatang? Penduduk Budo. Memang asli penduduk Budo ya, Oma. Budo. Terus di sini Oma tinggal sama siapa? Dengan suami. Dengan suaminya. Terus anak-anaknya di mana, Oma, saat ini? So kawin semua, jadi masing-masing punya rumah. Oh, jadi di luar Desa Budo, Oma? Iya. Ada berapa? Di Desa Budo ada 3, di Kota Mobagu 1, di Pulau Gak 1. Oh, jadi ada yang sama-sama dengan Oma di sini, tapi beda rumah? Iya.
anak-anak sering berkunjung Oma kemari? Sering kalau Natal, Tahun Baru. Oh, hari-hari raya Iya, biasanya datang berkunjung. Nah, Oma ini kan sedang membuat anyaman kerajinan ini. Nah, ini Oma terinspirasi dari mana sih? Ya belajar dari opa. Oh, kakeknya Oma. Kakek, iya. Oh, iya. Bagaimana waktu dulu kakeknya Oma ini mengajarkan anyaman, membuat anyaman ini? Biasa cuma dari keranjang-keranjang. Oh, iya, Nanti sekarang baru ada ide ini. Mulai dari keranjang itu digunakan untuk apa waktu itu? Angkat-angkat pisang dari Oh kebun. iya, jadi angkat-angkat pisang membuat anyaman sendiri ya? Iya. Oma, wah luar biasa. Jadi diajarkan oleh kakeknya Oma, itu bagaimana caranya? Waktu itu Oma langsung tahu atau Masih ada belajar dulu proses, pelan-pelan? Proses belajar. Jadi memang langsung diajarkan langsung oleh kakeknya kan ya waktu itu. Nah, kira-kira kakek waktu itu memang usaha anyaman seperti ini atau hanya cuma suka-suka buat-buat? Suka-suka saja buat anyaman seperti ini. Nah, dan sekarang saat sudah ada Desa Budo, wisata Desa Budo, Oma mulai jual Kang? Iya. Jual-jual anyaman dalam bentuk ini Oma, ada apa-apa ini bentuknya? Ada tas. Ini, Ya. oke, ya. Nah, ini ada tas. Baru ada lagi Topi. Nah, ini topi. Wah, ini Oma berapa lama Oma buat ini? Ini 3 hari. Oh, ini 3 hari? 3 hari saja? Iya. Terus ini? Sama. Sama? Wow. Ini Oma buat langsung dalam 3 hari, langsung 2 ini? Enggak, Atau satu. satu-satu? Oh, iya. Kalau yang kecil-kecil ini Oma? 3 begini 1 hari. Oh, ini yang 1 hari. Iya. Jadi dalam sehari Oma boleh produksi berapa? Berapa banyak anyaman? Iya. Ini 3. 3 ini? Iya. 3 ini. Berarti kalau misalnya dalam 1 minggu sudah ada berapa topi sama anyaman yang kecil-kecilan? Iya. Oke. Nah, bagaimana Oma di proses baking ini? Pada lihat rupa susah ini Oma bagaimana di cara? Coba. Oh, Si manual. Ini Oma dari apa ini? Ini dari ginto. Ginto, pohon. Iya. Pohon ginto namanya. Pohon ginto. Sejenis rotan. Ini Oma cari sendiri atau ada yang bawa kemari? Ada yang bawa kemari. Ada Oma orang kerja? Iya. Oh, begitu. Jadi bukan Oma sendiri kan yang bawa Iya. ini? Oh, jadi orang kerja yang ambil pohon di mana Oma letaknya? Dekat Banyak di Desa Budo? hutan. Oh, berarti memang di Desa Budo ini banyak sekali Banyak sekali. pohon ginto ya namanya? Iya, iya. Oh, jadi bawa kemari terus dibersihkan dulu. Ini yang apa? Ini dapat bahan baku. Jadi ini waktu ambil di pohon bentukannya begini. Iya. Oh, ya. Oh, masih ada daun-daunnya, Oma. Iya. Oh, jadi masih ada daun-daunnya dulu baru dibersihkan. Bagaimana terang lihat di proses bersih-bersih pohon ginto untuk menjadi anyaman. Oh, dikupas satu-satu. Boleh Oma coba lihat satu. Wah. Oh, dibelah menjadi berapa bagian, kemudian 3 bagian, kemudian mulai dianyam. Oh, jadi dia pelan-pelan dulu dibagi, terus dianyam satu persatu. Memang agak lama ya, Oma? Iya. Dan butuh ketelitian yang tinggi. Kesabaran. Kesabaran, betul. Ketekunan. Untuk membuat kerajinan. Wah. Oh, begitu. Nah, pas Oma bikin begini, berarti Oma semua jual toh? Iya. Oma jual di mana Oma? Di rumah, di sini atau? Orang melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Oh, Jadi dia semua ketua BUMDes semua borong semua. Oh, langsung dibeli satu Iya. kali. Oh, terus di BUMDesnya yang jual ke wisata. Oh, langsung ke wisata. Itu BUMDes langsung bayar Pak Oma penuh, full, Iya. langsung dibayar. Oh, jadi kalau misalnya di tempat wisatanya tidak laku atau
Dorang simpan di galeri. Oh, di galerinya BUMDes. Iya. Oh, berarti Oma memang sudah terima semuanya bersih ya, full ya. Oh, iya iya iya. Terus apakah ada yang mungkin turis atau Iya, ada. datang langsung mungkin enggak ke BUMDes tapi langsung ke Oma ada? Ke Oma ada. Ada. Oh. Dari Lembek Moto itu banyak dong ambil. Dari Lembek. Lembek Moto. Itu di mana Di itu? wisata Oh, Lembek. Wisata Lembek. Dorang ambil harga 2.750.000. Sekalian. Apa-apa saja itu, Oma? Dorang bisa- Kalung, Kalau iya, jepitan, jepitan. Ini kan, Oma? gantungan kunci, gantungan kunci banyak langsung ambil Oh, semua. ada di sini kan. Oma, Weren penasaran dari bahan baku ini, kan biasa Oma ambil di hutan. Iya, Nah, kalau misalnya mungkin Oma hujan atau apa begitu yang susah untuk ke hutan, apakah di sini Oma ada? ada Oma tanam di Oh, Oma rumah. ada? Ada, Ada pohonnya? ada Pohon gintonya Iya. ada di pekarangan rumah? Iya, Wah, luar biasa. Terus Oma buat-buat ini sendiri saja Oma atau? sendiri. Oh, sendiri. Wah, Oma luar biasa sendiri. Kalau misalnya anak-anak mungkin Oma atau cucu-cucu suka membantu membuat anyaman ini. Iya, Ada? Ada. Apa Datang. Oma? Cucunya atau anaknya? Cucu. Oh, cucu. Umur berapa Oma sudah bisa? 17 dia. Oh, sudah 17 tahun. Sementara kuliah. Terus Oma ndak ada pikiran atau Oma berencana untuk taruh ini di souvenir-souvenir mungkin di tempat souvenir misalnya? Ada Oma? Belum, karena selama ini habis stok. Oh, jadi laku keras Iya. ya? Wah, luar biasa. Berarti tanpa Oma masukin di tempat-tempat souvenir sudah laku Iya. semua di sini. Karena banyak juga wisatawan yang datangkan ke Desa Iya. Budo. Nah, Oma berarti apa Oma harapan nanti buat ke depan dari Oma usaha nyaman ini, Oma? Lebih berkembang. Terus mungkin Oma sudah ada teman-teman atau yang membantu Oma, orang kerja Oma yang bisa seahli Oma untuk membuat anyaman ini. Ya, kan Oma? Ya. Terus apa lagi kira-kira? Mungkin sudah bisa taruh di lebih banyak produksinya kan Oma? Iya. Karena sudah banyak temannya, sudah banyak orang kerjanya, kira-kira barang-barangnya, anyamannya sudah banyak diproduksi dan bisa ke tempat-tempat souvenir yang lainnya. Oke, ya. Wah, Oma, kebetulan Weren so lapar ini, Oma. Mungkin mau cari-cari kuliner di Desa Budo. Oke. Oke. Iya. Oke, mari Jo. Oma, tunggu, ini Kak. Saya lupa. Nanti kalau misalnya ada yang mau pesan, mungkin Weren boleh mendatangkan langsung Pak Oma toh. Iya, Kontak-kontak nanti Weren minta Oke. Oma nomor Oke. WA. Oma ada WA toh? Ada? Oke, ada. Oke. Selain sebagai satu-satunya pegiat usaha anyaman di Desa Budo, ternyata Oma Once juga memanfaatkan rumahnya sebagai homestay. Interior kamar yang dibuat dengan artistik, rapi, bersih dan nyaman ini membuat banyak wisatawan lokal, bahkan turis mancanegara, tertarik bermalam di homestay milik Oma Once. Selamat siang. Bu, ini dia menu Kang. Nama siapa? Weren. Oke, mau pesan
pisang goroho yang stick 1, sama kopi susu 1. Kios Mama Agda monitor. Masuk Irma. Ada pesanan atas nama Weran, Groho Stick 1, kopi susu 1. Oke, siap diantar roastik dan kopi susu. Tidak terlepas dari keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Budo ini, diantaranya juga dalam bidang kuliner. Ibu Magda adalah salah satu pegiat usaha kuliner di Desa Budo. Nah, kebetulan Ibu Magda mau kita ajak ngobrol untuk berbagi cerita dalam episode kamu kali ini. Oke. Oke, ini pisangnya, Bu. Ya. Yang depes. Oke, Bu. Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Ibu Magdalena. Magda. Ibu Magda boleh terang ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh. Nah, Bu Magda, Ibu sudah berapa lama di sini? Berjualan kuliner. Berjualan kuliner 3 tahun. sudah 3 tahun. Terus ada berapa orang, Bu, pegiat-pegiat penjual di sini? Kalau UMK 10 orang. 10 orang. Terus yang dari bidang kuliner ada juga bidang catering. Catering. Nah, kalau untuk bidang catering ada berapa, Bu? Kalau catering kita tidak tahu karena orang ada bidang masing-masing untuk kuliner. Oh, kuliner. Jadi ada kuliner dan catering. Itu yang Ibu Irma yang tahu. Ada yang ketua UMK. Nah, jadi Bu, yang mau memfasilitasi ini siapa, Bu? BUMDes. BUMDes ya. Oh. Jadi kalau misalnya untuk pembagian mungkin bukan ada 10 pegiat yang jualan di sini. Untuk pembagiannya mungkin jadwalnya atau bagaimana? Kalau ada pesanan kan ada tamu. Jadi kalau ada pesanan 4, berarti 4 pesanan. Berarti dari pos kasih ke kita. Dia tanya monitor kios Mak Mada ada pisang stick original. Kalau kita bilang tidak ada. Menggunakan HT ya, Bu? Iya, HT. Jadi dari pos-pos jaga, pos dari BUMDes yang kasih ke kita. Jadi sudah ditentukan sebelumnya mana pos-pos yang akan disampaikan oleh petugas atau bagaimana? Tidak ditentukan apabila kalau masuk kemarin yang kios saya yang dapat, berarti gilirannya hari ini ada kios yang lain. Oh, jadi bergantian Iya, tiap hari bergantian. seperti itu. Jadi teratur. Oh, terus untuk pembayarannya, Bu, bagaimana? Pembayaran tergantung 3 hari sekali atau kita yang punya UMK mau butuh untuk belanja kita ambil. Tapi ada potongan 6% untuk BUMDes. Kita kerjasama dengan BUMDes. Sesuai dengan hasil. Jadi setiap 3 hari 3 hari Tiga atau hari? 1 minggu kita mau ambil untuk hasil. Jadi kalau 1 juta berarti 60.000 kita kasih ke BUMDes. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu sudah bergelut di bidang kuliner di sini, berarti Ibu masih bisa menjual produk-produk makanan di luar mungkin? Masih bisa, Bu, atau sudah? Itu untuk pengembangan selanjutnya ada rencana. Rencananya bagaimana, Bu? Bisa tahu nih. Kita punya produk itu, kita mau jual keluar. Pengembangan supaya kan ada tambahan dan Tambahan penghasilan juga selain. Jadi bisa ya, Bu, selain di sini nanti Ibu mau jual di luar juga bisa. Oh, iya. Nah, Bu, jadi ada produk-produk apa saja misalnya yang Ibu jajakan jual di sini? kita jual di sini makanan. Makanan, minuman Iya, pastinya. iya. Nah, terus apakah ada produk lain yang mungkin Ibu mau jual di luar atau apa? Itu yang kita akan rencanakan itu keripik pisang yang pisang tandu, orang bilang yang pisang Tandu, pandan. pisang Iya, tandu. itu Oh, iya keripik iya. itu. Itu keripik ada rasa-rasanya, Bu, atau cuma original? Ada original. Original Karena- ada, iya, karena terus kemarin ada. permintaan dari Menteri Pariwisata Oh, iya. kita ditentukan
saya yang buat itu keripik. Oh, jadi Ibu Magda yang dapat tugas Bikin, untuk buat iya. keripik. Jadi keripik. Kalau misalnya yang lain mungkin apa, Bu? Ada produk-produk apa yang lain? Yang di Selain ditugaskan ke Ibu, ada juga kan yang lain. Yang lain tuh ditugaskan buat apa, Bu? yang lain itu bikin makanan Makanan dari apa? jantung pisang. Oh, dari jantung pisang. Itu dibuat apa, Bu? Keripik Itu- juga? Bukan. Oh, apa? Dibikin seperti sate. Oh, sate jantung pisang. Iya, Terus, digoreng bikin pakai bumbu-bumbu. wah unik ya, Bu. Iya. Terus ada lagi mungkin? Di sini ada bikin apa kemarin itu? Bermacam-macam ya, Bu. Ada banyak. Macam. Oh, begitu. Jadi sudah ditentukan masing-masing. Ada dari pisang raja itu lagi keripik. Oh. Minta itu. Jadi kalau Ibu kan pisang apa tadi tandu. Iya, tandu. Nah, pisang tandu jadi hanya satu jenis saja. Iya, Pisang satu-satu. tandu original. Tapi mungkin siapa tahu ada request dari Iya. yang pelanggan-pelanggan untuk bisa ada rasa-rasanya mungkin, Bu. Siapa tahu tidak kendala kan dari bahan kan agak susah pisang tandu itu. Oh, jadi terkendalanya Iya, di pisang. bahan. Namanya di sini, Bu, di Desa Budo pisang tandu memang agak susah. Jarang. Kalau Jarang. pisang sepatu sama raja Itu banyak ya. yang geroho. Biasanya dapat di mana, Bu? Kalau misalnya di Desa Budo memang terbatas, dapatnya dari mana? Kemarin kita itu ada permintaan dapat dari Banti. Desa Bantik, Desa iya. Bantik. Desa Bantik jauh, Bu, dari sini. Dekat. Sampingnya, sebelahnya. Iya, sebelah dari Anak Kampung Manado. Budo. Oh. Oh, jadi ambil pisang di sana. Beli gitu. Oh, dibeli. Terus pakai dari BUMDes atau dari Tidak, pribadi. Pribadi? Cuma karena mau ini pakai untuk ada Menteri Pariwisata kemarin. Jadi dijual, dipromosi. dijual di sini, Bu? Ada Di- di khusus pasar, bikin pasar di depan sana. Oh, di depan Iya, pas pas masuk ada pintu menteri, masuk. iya. Oh, begitu. Pas di pintu masuk, Bu, berarti jajakan apa dibuat di situ. Iya, ada stand-stand. Pamerannya. Iya, stand-stand. Oh, begitu. Terus waktu itu laku, Bu, atau gimana? Laku. Laku semua habis. Wah, luar biasa. Oke, jadi sudah Ibu, terima kasih sudah sharing bersama teman-teman atau pemirsa kamu di rumah. Begitu banyak cara dan kesempatan untuk membuat suatu usaha. Modal utamanya adalah kemauan dari kamu sendiri. Jadi, kapan cerita kamu selanjutnya? Saya Weren, sampai jumpa di acara kamu Kiat Ampuh Merintis Usaha episode berikutnya.